Disambut bak pahlawan supporter tanah air iringi kedatangan skuad Garuda. Banggakan perjuangan Indonesia, media Arab dukung lolos Piala Dunia. STY kirim permintaan ke supporter Australia jadi mangsa selanjutnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Disambut bak pahlawan supporter tanah air iringi kedatangan skuad Garuda. Kedatangan timnas Indonesia disambut meriah hingga diiringi nyanyian supporter saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal tersebut tak terlepas dari perjuangan membanggakan tim merah putih lantaran berhasil mencuri poin di markas Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia pun langsung terbang balik ke Jakarta menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Menggunakan pesawat charter, manajer timnas Indonesia Sumarji pun memastikan bahwa skuad Garuda dalam kondisi baik. Dalam unggahannya, Asnawi Mangkualam juga membagikan momen bahagia tim merah putih ketika berada di dalam pesawat bersama dengan Bang J, Nadeo Argawinata, dan Marcelino Ferdinand. Tampak mereka sudah tidak sabar bersua dengan fans skuad Garuda di Jakarta. Bak Gayung bersambut, sambutan meriah pun selalu mengiringi kepulangan skuad Aswan Sintayong. Berkaca pada usai Piala Asia U23 kemarin, para penggemar yang diketahui berasal dari komunitas Ultras Garuda itu kemudian menyanyikan berbagai yel-yel. Para penggawa Garuda yang menyaksikan momen tersebut dari dalam bus pun tampak senang dengan dukungan itu. Bahkan tak lupa mereka melambaikan tangan sebagai bentuk terima kasih. Sintayong sendiri terharu melihat sambutan supporter saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelatih asal Korea Selatan ini pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh supporter yang selalu mendukung skuad Garuda. Kose sendiri menegaskan akan terus membuat timnas Indonesia berkembang hingga bersaing di level dunia. STY kirim permintaan ke supporter Australia jadi mangsa selanjutnya. Usai terharu dengan sambutan para supporter, Sintayong ingin para pendukung memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, yakni saat Indonesia menjamu Australia. Terlebih tiket yang disediakan PSSI sekitar 60.000 lebih hampir habis. Oleh sebab itulah, skuad Garuda bisa dikatakan akan mendapatkan dukungan penuh demi mengkandaskan The Socceroos. Permintaan itu pun dilontarkan Sintayong tentu bukan tanpa alasan. Sebab timnas Indonesia baru saja meraih hasil positif kontra Arab Saudi. Sementara Australia tengah dalam tekanan lantaran menelan kekalahan atas Bahrain. Sebagaimana diketahui, saat ini timnas Indonesia telah mengkoleksi 1 poin, sama dengan Arab Saudi yang kini 1 tingkat berada di atasnya. Sedangkan untuk posisi puncak ditempati oleh Jepang yang telah mencukur Cina 7-0 dan diikuti Bahrain juga dengan 3 poin usai mengalahkan Australia 1-0. Hasil laga pertama tersebut pun cukup membuat Sintayong untung dan bisa membuat skuad Garuda melesat ke posisi 3 besar atau bahkan runner-up menatap matchday ketiga nanti. Di matchday kedua, Indonesia sendiri akan melawan Australia yang kini berada di posisi kelima setelah kalah secara mengejutkan dari Bahrain. Berkaca pada hasil yang didapat Bahrain itu, bukan tidak mungkin jika Indonesia juga bisa memetik kemenangan terlebih bermain di hadapan publik sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Karno. Saat melawan Australia, Bahrain sendiri hanya menguasai 28% penguasaan bola. Meski Australia unggul jauh dalam penguasaan bola, namun pertahanan Bahrain mampu meredamnya hingga hanya mencatatkan 11 tembakan dan hanya 4 shot yang tepat sasaran. Sementara itu, pertahanan Indonesia pun tak kalah teruji saat menahan imbang Saudi. Pertahanan JZ dan kawan-kawan meredam 64% penguasaan bola Saudi dan akhirnya mereka hanya bisa menciptakan 4 tembakan tepat sasaran dari 18 kali percobaan. Jika skuad Garuda mengalahkan Australia, setidaknya timnas Indonesia bisa menempati posisi 3 klasemen dengan raihan 4 poin nantinya. Bahkan posisi Indonesia bisa saja menjadi lebih baik dengan menempati runner-up dengan syarat Arab Saudi di laga berikutnya gagal menang saat berjumpa dengan Cina.
Sedangkan untuk Bahrain, mereka akan mendapati lawan yang cukup berat dengan berjumpa dengan Jepang. Di atas kertas, Jepang tentu sangat diunggulkan untuk menang. Jika skenario tersebut terjadi, ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Terlebih di matchday ketiga nanti, Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan bersua dengan Bahrain dan juga China. Banggakan perjuangan Indonesia, media Arab Saudi dukung lolos Piala Dunia. Meski telah kembali di tanah air, kesuksesan timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi di kandang sendiri menimbulkan kegemparan di negara padang pasir itu. Teranyar media Arab Saudi Arab News mengungkapkan kekagetannya tersebut dalam sebuah artikel. Arab Saudi ditahan imbang oleh Indonesia di Jeddah pada hari Kamis dalam hari yang penuh kejutan di Asia. Di saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dimulai. Ini adalah kasus kehilangan 2 poin melawan tim dengan peringkat rendah di grup C. Terutama ketika penalti Salim Al-Dawsari diselamatkan ketika 11 menit tersisa. Tulis Arab News. Menariknya media tersebut juga menyebut timnas Indonesia sebagai tim Asia yang meningkat pesat dan didukung oleh naturalisasi dari sejumlah pemain berbasis di Eropa. Sebelumnya media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi ini. Arya Dia melihat keputusan FIFA memperbanyak kontesan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Terlebih klasmen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. PSSI dan Sintayong sendiri mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasarannya. Kendati demikian, dengan perjuangan luar biasa yang terbukti di laga kontra Arab Saudi, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memberikan kejutan pada laga-laga selanjutnya. Terlebih, Sintayong sendiri menegaskan akan membawa skuad Garuda sebagai kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini.